Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu Bang Nuim. Bagaimana di Amin. Australia cuaca Dingin, dingin. Nah, dingin, wih, wih, dingin wih. sekali. Dingin sekali ya. Ya salam, luar biasa. Tapi di tengah dinginnya itu Perdana Menteri Bang Nuim ini baru akan mengunjungi Indonesia nih hari ini kalau tidak salah dengan Ya, dengan kemarin sudah berangkat oh, kemarin, tapi bukan perdana menteri saya sih. oh, Saya warga negara Indonesia, perdana menteri Australia. Australia Ya, ya. untuk Bang negaranya Nuim. ya, perdana menteri Australia dan saya sebagai penduduk Australia, belum warga Waduh, negara Australia. luar Ya. biasa ini. Orang kita ini sudah berpuluh tahun masih dengan paspor birunya ya. Apa yang diharapkan ya? Kenapa Indonesia menjadi ini kan dan juga perubahan seperti pemilihan menteri muslim yang 2 orang itu apakah banyak perhatian terhadap pergolakan dunia yang luar biasa di Pasifik maupun di Laut Cina Selatan Bang Nuim? Ini menjadi sebuah perebutan. Gimana Bang Nuim lihat ini? Pertama ada koreksi sedikit. Oh ya, maaf. Paspornya tidak biru tapi hijau. Oh ya, Paspor hijau. Indonesia itu hijau. Astagfirullah. Itu. Nah, ini kunjungan ke Indonesia yang disebutkan kunjungan bilateral ini sudah mentradisi sejak di awal tahun 90-an. Ketika Perdana Menteri Paul Keating dari Partai Buruh yang begitu hormat kepada Soeharto yang dianggapnya sebagai bapak, melakukan kunjungan dan kemudian mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang terpenting bagi Australia. Dan sejak itu setiap Perdana Menteri Australia itu begitu terpilih langsung berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden di Republik Indonesia. Walaupun harus diakui dalam hal ini Albert Albanese bukan kunjungan pertama bukan ke Indonesia tetapi ke Jepang. Cuman kunjungan ke Jepang itu bukan bilateral. Itu adalah KTT 4 sekawan Amerika, India, Jepang dan Australia. Nah, ini menunjukkan sekali lagi betapa Australia itu memang menganggap Indonesia sebagai negara yang penting, kalaupun bukan yang terpenting seperti yang dikatakan oleh Paul Keating. Dan menariknya bahwa dalam delegasi yang dibawa oleh Perdana Menteri atau Albert Albanese itu termasuk Ed Husic, seorang Muslim yang ketika dia ambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Jenderal bawa Al-Quran yang kemudian dipinjam oleh Dr. Anne Ali, ini perempuan Muslim pertama juga yang menjadi anggota kabinet. Jadi di Australia ini rupanya dalam pengambilan sumpah itu pihak yang mengambil sumpah itu yaitu Gubernur Jenderal tidak menyediakan kitab suci. Masing-masing harus bawa kitab suci sendiri. Masing-masing ya. Luar biasa. Ya, masalah yang disoroti memang kemajemukan di Australia itu sedemikian luar biasa dan Indonesia ini kan jadi benteng terbesar di depan Australia. Ya macam Asia yang Eropa lah, begitu. Australia merasa di Asia tapi orangnya Eropa, bukan begitu Bang Lim? Ya, tapi sekarang sudah tidak lagi bisa dikatakan demikian. Kalau dahulu mungkin kelihatan sekali mayoritas kulit putih, dan sekarang ini sudah berubah. Karena kemajemukan yang disebutkan tadi, ada kelompok etnis dari 270 negara, 270 kelompok etnis itu sudah ada di Australia. Dan sekarang ini misalnya Australia itu tidak saja menyediakan misalnya informasi melalui radio dalam 56 bahasa, tetapi juga melalui televisi, termasuk warta berita Indonesia itu di 24 jam itu ada saja bahasa Malayalam, bahasa Sinhala, segala macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Lebih dari 45 bahasa disiarkan oleh televisi Australia untuk dalam negeri, bukan untuk luar negeri. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia itu tidak hanya memasok kebutuhan dari orang-orang yang bisa berbahasa Inggris, tetapi juga mereka yang tidak berbahasa Inggris. Dan agak beda dengan Amerika karena Australia ini tidak begitu mendesak, mendorong betul tapi tidak mendesak agar orang mempelajari bahasa Inggris. Walaupun kalau mau belajar bahasa Inggris itu disediakan segala macam fasilitas supaya mereka bisa mengikuti apa yang terjadi di Australia. Dan kalau mereka tidak bisa mengikuti dalam bahasa Inggris, maka mereka bisa mengikuti dalam bahasa masing-masing. Misalnya bahasa Indonesia melalui radio yang disebutkan kalau di Australia ini Ethnic Australia, jadi ada siarannya dalam bahasa Indonesia. Kebetulan saya tahun 79 diminta untuk mendirikan siaran bahasa Indonesia itu, dan kemudian sekarang ini televisi menyiarkan dalam 45 bahasa televisi. Jadi sebenarnya
Kalau kita jujur, ini bukanlah yang pertama sebuah negara menyediakan siaran dalam bahasa lokal, juga bukan bahasa nasional ya, tapi bahasa etnis. Bukanlah negara pertama, karena kita lihat dulu di Arab Saudi itu ada siaran bahasa Indonesia untuk dalam negeri, ada siaran bahasa Urdu, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya Indonesia termasuk salah satu negara, kalaupun bukan satu-satunya negara yang pertama membuat siaran-siaran dalam bahasa asing. Ada dulu bahasa Arab, ada bahasa Urdu, ada bahasa Mandarin. Itu disiarkan oleh RRI di tahun 50-an kalau saya tidak salah. Ya, luar biasa. Bang Nuim kemarin Sabtu dengar masalah Formula E. Setrumnya itu luar biasa, Bang Nuim. Jadi formula lomba bernuansa politik itu. Apa yang Bang Nuim lihat dari kejauhan sana, Bang Nuim itu? Apa formula elektrik ini, Bang Nuim? Silakan, Bang Nuim. Iya, seperti dikatakan dalam editorial atau tajuk rencana koran bahasa Inggris Jakarta Post, ya, dia mengatakan perlombaan Formula E bagi Anies sekarang ada perlombaan memperebutkan RI1. Jadi nampaknya dia sudah menang di Formula E ya, karena dihadiri ya. Jadi kita akui sifat satria mereka yang menghadiri, orang-orang seperti Joko Widodo, orang seperti Puan Maharani dan lain sebagainya. Mungkin saja ada kepentingan lain, tapi itu tidak kita ingin menduga-duganya. Kita hanya mengatakan mereka ada di situ. Dan ini merupakan sesuatu yang penting, mengingat bahwa persoalan perubahan iklim ini sudah sangat menjadi-jadi. Dan salah satu penyebabnya ya tentunya kita tahu asap buangan dari kendaraan bermotor. Jadi yang akan dibicarakan oleh Perdana Menteri Australia dan di Indonesia sekarang ini dengan Presiden Joko Widodo juga adalah mengenai soal perubahan iklim. Kabarnya Australia berani menyediakan sampai $200 juta bagaimana bekerja sama untuk bisa membantu mengurangi polusi yang terjadi. Sebab di negara-negara tertentu seperti di China. Di China itu ada kota-kota yang pada waktu-waktu tertentu motor tidak boleh masuk. Karena motor itu menggunakan apa yang disebutkan sebagai bensin campuran, minyak campur. Nah, minyak campur ini buangan asapnya itu jauh lebih menimbulkan polusi daripada bensin yang murni yang tidak ada timbalnya. Sayangnya di Indonesia nampaknya sampai sekarang ini bensin yang digunakan itu masih bensin yang ada timbalnya. Jadi itu bisa menambah polusi. Sedangkan di Australia ketika dalam tahun 1984 barangkali ada suatu penelitian yang menyimpulkan bahwa asap buangan dari kendaraan bermotor yang menggunakan bensin yang bertimbal itu sangat mengganggu kecerdasan otak anak-anak untuk belajar. Begitu mendengar hal ini, pemerintah Australia tidak lagi tunggu lama-lama, langsung berusaha untuk melarang bensin bertimbal secara bertahap. Awalnya bensin bertimbal itu dijual dengan harga yang lebih mahal. Kemudian setelah berangsur-angsur, kebanyakan mobil tidak lagi menggunakan bensin yang bertimbal, dan sekarang ini memang tidak ada bensin seperti itu di Australia. Ya sudah, itu bisa dilangsungkan terus. Jadi ada faktor-faktor tertentu ini yang juga menimbulkan polusi yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kedatangan Perdana Menteri Australia ke Indonesia itu selain membicarakan soal-soal perdagangan dan tentunya lebih mengakrabkan hubungan, juga ada membicarakan persoalan perubahan iklim dan tentunya barangkali soal-soal strategi. Tapi dalam hal ini Australia memang harus hati-hati. Dan barangkali Australia juga menyadari bahwa Indonesia itu punya politik luar negeri bebas dan aktif. Ya. Ngomong-ngomong soal bensin, Bang Nuim, ini bensin Indonesia ini perusahaan terbesarnya Pertamina ini katanya rugi 191 triliun. Mungkin karena banyak timbalnya berpikir entah gimana gitu. Kok bersaing dengan jiran, tetangga tuh suka lebih hijau rumputnya. Petronas itu untung 853 triliun. Apa yang Bang Nuim lihat? Bahkan diiringi oleh komisaris yang luar biasa pula nih. Gimana Bang Nuim lihatnya, Bang? Itu dia, sudah ada Ahok di situ bisa rugi kan, ini tidak masuk di akal. Nah, itu banyak orang akan bilang, wah ini nggak mungkin ini ada Ahok di situ, harusnya Ahok itu ada kesaktian, tapi ya itulah menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu kesaktian itu barangkali seperti pawak ya, tidak juga mempan istilahnya. Jadi kita mengingat ya, Indonesia itu pernah menjadi satu-satunya negara Asia yang menjadi anggota OPEC. Pernah. Organisasi negara-negara pengekspor minyak. Indonesia itu pernah satu-satunya negara Asia. Akhirnya Indonesia merasa
tidak pantas lah kalau dia menjadi anggota OPEC karena dia sudah mulai mengimpor minyak. Nah ini yang masalahnya karena kita itu punya ladang-ladang minyak. Ya dahulu itu kita punya di Pangkalan Berandan, misalnya di zaman dulu saya ingat. Kalau waktu masih jadi wartawan di Medan itu, kalau datang Ibnu Sutowo mengikuti dia pergi meninjau Pangkalan Berandan, kemudian di Pelaju, dan sekarang ini banyak tentunya di daerah-daerah di laut bahkan. Ada apa yang terjadi? Ini yang perlu dipertanyakan. Pertama, kita kekurangan memang pabrik-pabrik untuk mengolah minyak, ya, penyulingan minyak, refinery itu juga kurang. Dan kedua, apakah memang ada kemerosotan dalam penghasilan minyak, pengeboran minyak? Saya ingat pernah suatu kali itu sebuah perusahaan membeli katanya bekas sumur minyak yang hasilnya sangat sedikit. Tapi karena menggunakan seorang ahli dari Indonesia, kebetulan dia peranakan juga lulusan ITB, itu bisa menimbulkan produksi yang cukup banyak. Jadi barangkali kita masih memerlukan para ahli di bidang ini untuk bisa memaksimalkan penghasilan. Karena sangat, ya tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia. Jumlah kita kan hampir 10 kali jumlah penduduk di Malaysia. Betul. Tapi ya Petronas itu apa boleh buat, kelihatannya memang mereka lebih mampu dalam menghasilkan lebih banyak minyak. Tetapi juga kita harus ingat jumlah penduduk mereka juga tidak sebanyak seperti penduduk di Indonesia, dan bisa begitu banyak. Kemarin saya jumpa dengan seorang dari Indonesia yang mengatakan, wah Pak, itu kalau motor di Indonesia itu ada berapa puluh juta itu sudah ada di sana. Dan itu semuanya menggunakan minyak. Jadi barangkali perlunya melakukan suatu peningkatan di dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak ini. Jadi jangan lagi supaya Indonesia ini bisa barangkali kembali menjadi anggota OPEC. Dulu membanggakan sekali Indonesia menjadi anggota OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak. Tapi kemudian Indonesia merasa malu karena tidak mengekspor minyak, menarik diri dari OPEC. Ya, memang luar biasa ini urusan bakar-membakar ini. Bang Nuim, ini urusan pertempuran yang terus dibakar di Mariupol, di Ukraina, berbagai tempat. Ini kayaknya memang Turki sudah gergetan ya, latihan perangnya pun ditunda karena dia ingin cepat selesai. Sementara Barat tidak izinkan Kiev bernegosiasi dengan Moskow. Sementara Amerika sendiri senjata itu menjadi sarapan hari-hari anak-anak di sana. Sudah 200 di dalam negeri sendiri lebih yang kena tembak gitu. Tidak cukup di dalam negeri, di luar negeri nampaknya harus banyak lagi korban dari senjata-senjata yang dikirim ke Ukraina. Apa yang Bang Nuim lihat ini antara Rusia, Ukraina, geopolitik di Eropa Timur ini yang sedang bergejolak terus, Bang Nuim? Mungkin ada yang berbahayanya kata orang, ini ada kelelahan. Jadi orang sudah lelah simpati begitu istilahnya. Sudah jenuh. Karena sudah 100 hari lebih dan ya ceritanya begitu terus. Seakan-akan tidak ada perubahan, semuanya bisa diduga ini akan terjadi dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengiriman senjata ini, dan nampaknya Rusia sudah semakin nekat. Jadi sudah melakukan katanya serangan terhadap bantuan persenjataan, apakah itu dalam bentuk kendaraan tank, kendaraan berlapis baja lainnya. Rusia sudah tidak segan-segan. Kemudian timbul apa yang disebutkan sebagai dugaan bahwa nampaknya Putin ini dalam keadaan yang sakit karena mukanya sudah mulai tembam begitu, mukanya tembam. Dan itu katanya gejala dari obat yang ada kandungan steroidnya. Ini katanya mungkin dia dalam keadaan sakit, dan biasanya orang-orang dalam keadaan seperti itu bisa menjadi lebih nekat, lebih gegabah, lebih tidak peduli dan lain sebagainya. Dan ini juga ada masalah harga diri. Dan kelihatan bahwa sudah mulai banyak yang mengatakan sudahlah, damailah, mulai banyak. Jadi tidak lagi mengatakan ayo perang terus, tidak. Ada kelelahan sekarang ini. Ini terasa sekali kelelahan yang terjadi seperti ini membuat Ukraina akan kewalahan. Tapi Ukraina kan diundang untuk nanti pertemuan G20 di Bali, tapi sebagai pengamat ya, bukan sebagai peserta. Dan Putin juga katanya akan datang. Banyak yang mengatakan mungkin dia tidak akan datang karena perjalanan jauh dan dia tidak dalam keadaan yang dianggap prima dalam soal kesehatan. Jadi masih terlalu banyak yang bisa terjadi. Cuman ada satu pelajaran di sini. Apa, Bang? Bahwa biar bagaimanapun hebatnya persenjataan sebuah negara,
Jadi tidak dimenangkan oleh senjata itu kalau memang manusianya, tentaranya. Nah, di dalam tentara Rusia ini banyak sekali mereka yang sebenarnya sedang menjalani tugas wajib militer. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip tentara yang profesional. Jadi orang-orang yang dengan sengaja ingin menjadi tentara. Ya, ini menunjukkan 100 hari lebih dengan persenjataan yang begitu dahsyat, yang konon bisa menghancurkan bumi kita ini bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali sampai 4 kali, tapi toh tidak bisa berbuat satu apa. Dan terus-menerus ada bayangan-bayangan yang diberikan oleh Rusia, nih, kalau sekiranya terpaksa ya mereka harus menggunakan apa yang disebutkan sebagai senjata nuklir taktis. Nah, ini yang ditakuti dan ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi apapun yang dikatakan oleh Amerika, NATO dan lain sebagainya, kita melihat jangankan di Ukraina, bahkan di Afghanistan saja Amerika dan NATO kewalahan. Padahal waktu itu kan kita mengetahui Taliban itu tidak ada apa-apa sama sekali kalau dipikir. Nah, sekarang ini Ukraina ini mendapatkan dukungan dari berbagai macam negara. Tetapi masalahnya di situ juga peperangan itu tidak selamanya dimenangkan oleh senjata saja. Ya memang peperangan itu juga media sekarang juga kan luar biasa ini dan apalagi zaman virus sekarang ini macam-macam Bang Duim ini. Di Cina ini masih dengan zero tolerance terhadap virus ini. Shanghai di stop lagi. Australia sendiri sudah berubah pikiran menghadapi virus. Udahlah nikmatin saja, nanti juga rata semua, habis itu virus katanya. Apa yang Bang Duim lihat ini dengan perkembangan Cina yang juga akan segera mengirim lagi itu armada ke langit untuk satelit yang baru itu. Gimana Bang Duim lihat? Sudah 3 orang lagi. Ya, 3 orang berangkat lagi. Perempuan ya untuk membangun ini stasiun antariksa internasional, bukan internasional, stasiun antariksa nasional. Yang ada sekarang ini adalah stasiun antariksa internasional, di mana Rusia juga ikut berperan ya. Tapi kita melihat apa yang terjadi sekarang ini, bahwa dengan Cina sebegitu hebatnya pergi ke antariksa, tapi melawan ini virus yang tidak bisa dilihat kasat mata, yang seorang anak perempuan katanya pernah mengatakan kepada orang tuanya, ini kok aneh nih virus ini. Katanya kita dengan cuci tangan pakai sabun aja udah selesai, tapi kok nggak bisa dimusnahkan katanya. Padahal kita disuruh katanya untuk mengatasi virus ini, kalau kita kemana-mana pulang cuci tangan dengan sabun selesai, nggak ada virus. Ini kok nggak bisa? Itulah menunjukkan kehebatan dari virus ini. Memang Cina satu-satunya negara yang menerapkan apa yang disebutkan sebagai tadi itu toleransi nol. Tidak boleh karena Xi Jinping mengatakan tidak bisa. Kalau ada satu saja kita perlu melakukan lockdown, penguncian seperti yang dilakukan di Shanghai. Berapa puluh juta orang di situ yang terkurung. Rumah mereka itu pintu-pintu dari apartemen-apartemen itu disegel dan lain sebagainya, tidak boleh keluar, dan orang sudah mulai resah dan terjadi perlawanan. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal setelah peristiwa tahun 1989 di Tiananmen gitu ya, di lapangan Tiananmen di Beijing yang katanya ribuan pengunjuk rasa yang tewas. Jadi menunjukkan bahwa memang virus ini pada akhirnya manusia barangkali harus belajar hidup berdampingan dengan virus ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Australia. Jadi dari mulai nol, Australia juga dulu begitu nol hebat, tahu-tahu kena. Nah, ini gampang saja. Waktu itu di negara bagian Victoria di Melbourne, itu 8 hari kita dengar nol. Tahu-tahu ada supir truk yang membawa barang pindahan, perabotan dari Sydney, di mana sedang berjangkit pada waktu itu virus COVID-19, bawa barang pindahan ke Melbourne. Dalam perjalanan 1.000 km lah kira-kira, dia singgah di sana, masuk di McDonald, makan, isi bensin dan lain sebagainya. Dan itu merebak kembali, dengan cepat merebak. Jadi pada akhirnya diputuskan, baiklah, sekarang kita harus hidup berdampingan secara damai dengan virus 19 ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita mesti menjaga diri. Tapi kalau manusia dampaknya di Australia ini banyak diantaranya kalau diwajibkan untuk misalnya pakai masker, mereka berontak. Tapi barangkali kalau diusulkan agar pakai masker, apalagi di daerah di ruangan-ruangan yang ada atap, yang ada bumbungnya, nah itu dikata para ahli, itu lebih baik. Bukan saja kamu menyelamatkan diri sendiri dengan menggunakan masker, kamu juga menyelamatkan orang lain. Mungkin orang lain itu saudara kamu, sahabat kamu dan lain sebagainya. Jadi diminta
pertimbangan diminta kearifan masing-masing orang sekarang ini. Karena kalau dikurung terus, ini berdampak luar biasa terhadap manusianya dengan gangguan mental, bahkan anak-anak pun yang tidak bisa sekolah dan harus belajar dari rumah dengan segala peralatan yang begitu canggih, kabarnya terganggu jiwanya. Karena tidak bisa bergaul sesama rekan-rekan di sekolah. Apalagi orang dewasa. Ya, orang Australia ini kalau terkurung sedikit saja sudah susahnya luar biasa. Begitu dilepaskan, itu kata orang betul-betul macam rusak kemarau setahun karena hujan sehari. Wow, masuk ke pub dan kemana-mana untuk bisa minum bersama-sama dan lain sebagainya. Ada satu hal yang menarik. Ya, apa? Bahwa mereka itu minum di pub itu bukan mencari alkohol sebenarnya. Mereka itu ingin minum itu supaya bisa bersama dengan sahabat-sahabat. Itu saja membuat mereka tenang. Jadi pemerintah mengatakan dalam hal ini, oke, kita bebaskan. Orang nonton bola puluhan ribu, macam tadi malam itu ada pertandingan bola puluhan ribu yang nonton. Orang yang pergi ke bioskop, pergi ke teater, pergi segala macam pertunjukan, ya apa boleh buat. Dari setiap hari di Melbourne ini kita lihat yang tewas kira-kira 21 orang, nanti yang terkena 7.000, karena sekarang tiap-tiap orang itu hanya melakukan pengujian terhadap diri sendiri untuk mengetahui apakah mereka terpapar atau tidak. Jadi kami ini yang pensiunan itu tiap bulan diberikan secara cuma-cuma alat untuk menguji sendiri apakah ada gejala atau terkena oleh virus atau tidak. Jadi hanya apa boleh buat, diminta kepada kesadaran manusia. Sadarlah, kita bisa mengatasi ini. Kita paling tidak kita bisa mengurangi ini. Tapi kita harus melakukan hal-hal yang bijaksana. Misalnya kalau masuk ke dalam tempat ruang yang agak tertutup, ada atapnya, ya pakailah masker. Itu yang dipentingkan. Karena tidak bisa dilakukan seperti di Tiongkok. Karena negara demokrasi dengan negara non-demokrasi itu beda siang dengan malam. Di sana Xi Jinping bisa bilang harus lakukan, dan orang melakukan, orang tidak berani tidak melakukannya. Iya, luar biasa. Memang tadi Bang Nuim bilang ini komunikasi yang penting ya, menyampaikan sebuah komunikasi. Ya kalau Pak Anies bilang literasinya macam mana. Tapi sekarang Bang Nuim ini pasca COVID ini orang yang sakit jiwa ini makin banyak Bang Nuim. Mungkin ada sebuah nasihat sehingga perlu tadi seperti kumpul-kumpul di bar bagi orang Australia. Kalau kita mungkin berkumpul dengan mushaf Al-Quran atau apa, di Amerika juga makin banyak lagi orang yang udah sakit jiwa megang senjata pula lagi. Apa nasihat Bang Mui menghadapi kejiwaan masa kini yang nampaknya akhir zaman entah macam mana ini Bang Nuim? Mungkin bisa kasih masukan Bang Nuim. Ya, ini karena ketidaktenangan ya. Jadi inilah harusnya Islam itu sebenarnya memang menganggap penting sekali persaudaraan itu. Rasulullah SAW mengatakan yang dengan sengaja memutuskan hubungan persaudaraan dan lain sebagainya selama 3 hari saja itu dianggap sebagai suatu dosa besar. Tapi kan hubungan itu tidak selamanya harus dari manusia ke manusia. Karena di zaman Rasulullah sendiri pun ada petuah-petuah yang disampaikan, kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mau masuk ke Syam itu mendengar di sana berjangkit, dia tidak jadi masuk. Jadi artinya tidak mencari masalah. Islam itu melarang kita menganiaya diri sendiri. Itu dia. Islam itu melarang kita menganiaya diri sendiri, dan kita dilarang menganiaya orang lain. Juga orang lain itu tidak boleh kita aniaya. Jadi masalahnya sudah sangat tegas. Oleh sebab itu seorang manusia itu punya sahabat yang paling baik, yaitu imannya. Dengan imannya itu dia bisa merasa berkomunikasi tanpa ada boleh dikatakan wakil ya, tapi langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang disampaikan. Jadi kita akan selalu menyampaikan doa, minta maaf dan lain sebagainya. Itu sangat penting sebenarnya. Orang-orang yang bisa menyampaikan doanya itu bisa menghibur dirinya sendiri dengan melakukan doa-doa. Karena itu melapangkan, sangat melapangkan. Jadi tidak lagi memikirkan kesana dan kemari, tidak, tapi hanya melapangkan dirinya dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu kita dinasihati, jangan kamu melihat ke atas orang yang lebih sukses, orang yang lebih sejahtera. Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Ya, itu penting. Dengan demikian kita lari bersyukur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan manusia yang paling kaya itu adalah manusia yang pandai dan tahu bersyukur. Itu yang kita diminta sebagai muslim. Sehingga kita itu biar tinggal sendirian, biar dengan apa, kita merasa tetap ada teman. Kita tetap punya teman. Jadi ada Allah. Wa huwa ma'akum
aina ma kuntum. Bahwa dia, Allah SWT bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu disampaikan kepada kita. Wa huwa ma'akum. Ya. Dimanapun kamu berada. Ya, Allah SWT itu berada bersama kamu di mana juga kamu berada. Jadi kita tidak merasa sendirian. Kita tidak pernah merasa sendirian. Ini kita sadari betul ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita barangkali kalau macam di Australia ini puasanya mungkin di musim panas, bulan Desember, Januari atau Februari, suhunya bisa sampai 40-42, mungkin lapar, mungkin haus, aduh nggak tahan mau buka puasa, ya udah takut malu kepada orang lain parahnya. Tapi kita bisa menahan diri, kita tidak masuk ke dalam kamar, makan, minum, lalu diseka mulut, mengatakan kepada orang kita masih puasa. Kenapa kamu tidak batalkan puasa? Aduh malu. Malu kepada siapa? Ya malu kepada Allah SWT. Jadi Allah itu tidak tidur dan melihat kamu. Nah kalau kamu ketika berpuasa malu kepada Allah, kenapa ketika tidak berpuasa juga malu kepada Allah sehingga tidak melakukan kejahatan, penyelewengan, korupsi dan lain sebagainya. Walaupun ada jaminan bahwa kamu tidak akan kedapatan, tidak akan kepergok. Ya, inilah ajaran Islam yang luar biasa. Yang barangkali sangat luar biasa. Tapi ini ajaran Islam ini selalu menjadi sorotan dunia. Ini ada kabar baru Bang Bim. Di tengah PBB menyoroti masalah Islamofobia di India Bang Bim. Ini langsung juru bicara BJP ya, partai yang berkuasa. Ini pendengar kasih ingat, tolong dong bahas dengan Bang Nuim. Nipur Sharma. Ini membahas di debatnya itu betul-betul sangat menghina Islam, padahal di India itu ada 200-an juta penduduk Islam di sana di tengah 1,2 miliar penduduk sana. Apa yang Bang Nuim lihat ini kok nggak kelar-kelar BJP ini? Emang nyari lantaran atau bagaimana Bang Nuim? Memang dipupuk terus. Ini dipupuk terus. Jadi yang dua orang petinggi dari BJP, Janata Party itu, mereka ada yang diberhentikan ya, dipecat skors. Tapi yang protes itu kebanyakan datang dari Pakistan, dari Qatar dan beberapa negara Muslim. Kita masih menunggu apakah Indonesia juga akan mengajukan protes. Tapi memang ini sudah dipupuk, ini sudah dipupuk dan diteruskan. Sekarang kita tahu ada masjid Babar, ya di Ayodhya yang dibongkar. Karena apa? Mereka mengatakan karena dewa kami Ram itu lahir di sini. Nah, oleh pengadilan itu disahkan dan umat Islam diberikan sebuah tanah kira-kira 25 km dari masjid di Ayodhya yang sudah dibangun sejak abad ke-16 dan 17 itu. Kira-kira tepat 25 km dari situ untuk membangun masjid baru. Dan sekarang mereka mengincar ada satu masjid lagi di Varanasi. Varanasi ini salah satu daerah yang cukup suci bagi umat Hindu, dan mereka mulai mengatakan, oh itu di tempat wudhu itu kelihatannya macam ada bekas, ada foto, ada macam apalah bayangan tentang salah seorang dewa kami. Itu jadi kami ingin mau beribadat di situ. Nah, tapi kemudian oleh pengadilan rendah memang disetujui. Ya, tapi oleh pengadilan waktu dibanding itu ditolak oleh pengadilan tinggi. Alhamdulillah. Tapi nanti hari Kamis nanti pengadilan itu akan bersidang lagi untuk melihat apakah memang benar bahwa di masjid itu ada bagian yang pantas diberikan kepada umat Hindu untuk menjadi tempat mereka melakukan ibadah mereka. Dan seperti dikatakan, saya sudah pernah mengatakan ini, ketika pertama kali Narendra Modi mengajukan mencalonkan diri dan dia hampir pasti akan terpilih menjadi Perdana Menteri India, sejumlah kaum cerdik cendekiawan di India dan di Inggris, di Universitas Oxford dan lain sebagainya, termasuk dalam hal ini harus kita akui Salman Rushdie mengatakan, inilah katanya sekarang akan terbukti kelemahan dari demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi ini akan memungkinkan seorang Narendra Modi untuk menjadi Perdana Menteri. Karena apa? Karena suara dari orang-orang yang sebenarnya barangkali tidak begitu tahu menau, cuman dikatakan, kamu kalau kamu orang Hindu, kamu mesti memilih partai Narendra Modi, BJP, Bharatiya Janata Party. Dan sekarang coba di Kashmir yang dibagi dua, ya itulah permainan Inggris itu meninggalkan bom waktu. Sebagian Pakistan, sebagian padahal Kashmir itu wilayah mayoritas penduduknya Muslim. Sekarang karena waktu ada pertandingan kriket yang sangat diminati oleh orang di India antara Pakistan dan India, Pakistan menang. Itu banyak orang di Kashmir, daerah India yang bersorak-sorai. Mereka bangga Pakistan menang. Ini menimbulkan kemarahan umat Hindu, sehingga ada seorang pemimpin Hindu mengatakan sangat pantas kalau orang-orang Muslim di Kashmir, India
memberikan tepukan tangan kepada Pakistan, sangat pantas kalau mereka dikuliti secara hidup-hidup. Ini keadaan di India ini sudah dibicarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu negara yang diminta masuk di dalam daftar negara yang paling intoleran. Jadi jangan bicara kadrun ini intoleran. Kita menunggulah, insya Allah pemerintah Indonesia juga, karena selalu dikatakan sebagai negara yang paling besar jumlah umat Islamnya, memberikan barangkali protes kepada India, walaupun barangkali India akan mengatakan itu urusan kami dan sebagainya. Tapi ini kedua orang ini memang oleh partainya sudah ditegur, tetapi nampaknya negara-negara seperti Qatar dan lain itu mereka tidak mau menerima. Mereka mengatakan harus ada permintaan maaf karena ucapan yang diberikan itu katanya sangat menyakiti perasaan umat Islam. Tapi mereka mengatakan, yang dituduh itu mengatakan, oh kami hanya membela salah satu dari dewa kami katanya yang dikritik. Jadi kami, itu jadi susahnya juga di situ, karena barangkali tidak ada ketegasan dari pemerintah mengenai persoalan menghina agama ini. Karena Islam itu sudah jelas lah. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan kamu mencaci maki, jangan kamu menjelek-jelekkan agama orang lain, sesama orang lain. Itu Islam, selesai, nggak ada masalah. Iya, luar biasa. Bang Noem boleh tambah satu lagi dialog kita. Ada yang mengingatkan ini, hari ini 6 Juni nih, kalau Bung Karno hidup ini 121 tahun hari lahirnya Bung Karno, begitu. Bang Noem kan hidup di berbagai zaman ini, zaman yang pernah Bang Noem alami. Saya ingat Bang Noem pernah disuruh jadi mata-mata ke Malaysia itu. Panjanglah kisahnya. Apa yang Bang Noem kenang dari seorang Bung Karno? Masa jaya, masa akhirnya, dan masa pancarobanya gitu. Silakan Bang Noem. Ya, mungkin orang akan mengatakan, ya kamu dasar orang Sumatera atau orang Medan atau tidak. Saya kecewa luar biasa, sedih, kecewa betul-betul dengan Soekarno. Karena dia dianggap begitu hebat. Ya kan namanya bukan Soekarno kan waktu dia lahir. Ini menarik sekali. Pernah Jokowi berada di Blitar dan beliau mengatakan, setiap saya ke sini itu katanya jiwa saya bergelora, di sinilah tempat kelahiran proklamator. Enggak lah Pak Jokowi, Bung Karno itu lahirnya di Surabaya dan namanya bukan Soekarno, namanya Kusno. Jadi barangkali ini hanya sejarah gitu. Dan saya kecewanya bahwa dia itu mengatakan jas merah. Jangan meninggalkan sejarah, jangan melupakan sejarah. Tapi kenapa dia sendiri bisa meninggalkan sejarah dan melupakan sejarah? Buktinya apa? Ya, buktinya begini. Semua orang barangkali di Indonesia tahu, atau barangkali sekarang ini akan disembunyikan, diredam ya. Bahwa PKI itu, komunis itu jahat. Tahun 1948 mereka berontak di Madiun di bawah Musso. Nah, waktu itu salah seorang yang ikut barangkali memerangi itu adalah almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu jenderal termuda, umur 28 tahun dia sudah menjadi mayor jenderal kalau saya tidak salah, Abdul Haris Nasution. Nah, ini setelah komunis ini berbuat kejahatan yang sangat luar biasa, itu pengkhianatan itu, hukumannya itu beratnya luar biasa. Itu yang disebutkan musuh dalam selimut. Kalau musuh yang terang-terangan kita lihat, kita tahu dia musuh. Tapi musuh dalam selimut itu kita tahu, PKI itu musuh dalam selimut. Dia melakukan pemberontakan untuk melemahkan perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu untuk merdeka. Dan mereka dikalahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah mereka dikalahkan di Madiun. Oke. Tahun 48. Kenapa dalam pemilihan umum 1955 mereka bisa menjadi pemenang keempat terbesar? Kenapa Soekarno memberi hati kepada mereka? Kenapa Soekarno membela mereka? Kenapa Soekarno memanjakan? Saya pakai perkataan memanjakan. Banyak orang yang kecewa. Ya kamu bukan proklamator. Saya bilang bukan itu. Proklamator itu bukan dia saja. Dia pun waktu itu diculik dan lain sebagainya. Ada pemaksaan oleh pemuda-pemuda supaya beliau menyampaikan proklamasi itu. Kalau tidak kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah kenapa dia bisa memanjakan? Pada waktu itu coba bacalah. Sekarang bisa di Google. Waktu itu para alim ulama pernah melakukan muktamar di Sumatera Selatan, di Palembang. Dan mereka menolak komunisme. Soekarno marahnya luar biasa. Karena katakan Soekarno mengatakan, kenapa itu Marxisme ini? Jadi kenapa dia melupakan sejarah? Padahal dia mengatakan jangan lupakan sejarah.
Jadi ini yang tidak bisa saya terima ya sebagai seorang warga negara Indonesia. Mau dibilang apa ya, sila terserah. Saya menganggap itu suatu kesalahan terbesar karena tahun 1965 tanggal 1 Oktober tepatnya ya, hampir kita itu hancur lebur dibuat oleh G30S. Karena apa? Kita memberikan hati, memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada komunis. Tapi coba lihat Masyumi. Masyumi bos sampai sekarang juga tidak dibenarkan. Tapi PKI kok bisa saja. Dan sekarang mungkin saja PKI nanti barangkali bisa bangkit kembali. Dan ini mereka melihat dengan ajaran Soekarno atau perbuatan Soekarno. 48, 75, 7 tahun tidak ada artinya. Bisa kembali PKI. Begitu berjaya sehingga pada waktu itu banyak negara di barat mengatakan celaka kalau Indonesia ini katanya demokrasi, mati kita. Kenapa? Nampaknya komunis akan berkuasa di sana. Dan sebelum itu pun PKI menjadi partai komunis terbesar di luar negara komunis. Nah ini semuanya karena bantuan. Terus terang, bantuan dari Soekarno. Saya tahu, saya di universitas, saya mesti belajar Nasakom. Mesti belajar Nasakom. Manipol, Uzbek, Nasakom dan lain sebagainya. Ya itulah dia. Bukan Pancasila lagi, tapi Nasakom. Ya, jadi bagaimana? Mau dibantah ini kenyataan sejarah, cuman kita tuh tidak mempelajari sejarah secara utuh, secara objektif. Ini yang bikin kita jadi susah sebenarnya. Ingat, mereka diberikan kesempatan yang sangat luar biasa sehingga mereka kemudian balik gagal lagi. Dikasih kesempatan balik lagi seperti tahun 48. Lebih dahsyat, hampir hancur lebur kita. Hampir betul-betul hancur. Jadi mau bilang apa? Ya mudah-mudahan jas merah itu betul-betul diingat oleh paling tidak pendengar radio silaturahim lah gitu. Terakhir Bang Noim sebagai penutup, hikmah kalimat apa yang bisa diingatkan untuk pendengar kita di awal bulan Zulkaidah ini Bang Noim, silakan Bang. Saya mendengar bahwa di Nigeria terjadi serangan pemboman terhadap mereka yang masih beribadat di dalam gereja. Saya di sini teringat pesan ya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga ada pesan-pesan sebelumnya dari Rasulullah SAW ketika melakukan misalnya peperangan dan lain sebagainya. Hindari, jangan tebangi pohon. Nah, itu dari ekologi ya. Luar biasa. Ekologi udah dibicarakan Rasulullah. Jangan sembarang tebangi pohon. Itu luar biasa itu. Kemudian dikatakan jangan racuni air minum karena mungkin nanti orang tidak bersalah. Dan jangan diganggu orang-orang perempuan, orang-orang tua. Dan jangan diganggu orang-orang yang sedang beribadah. Apapun agama. Jadi macam mana kita mau bilang ajaran Islam ya? Saya tidak tahu perbuatan Muslim. Bagaimana kita mau mengatakan ajaran Islam itu intoleran, ajaran Islam itu fundamental? Enggak lah. Ajaran Islam itu luar biasa. Jadi ada satu kisah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika salah seorang ajudannya begitu, anak buahnya lah, mengatakan, mari kita serang mereka, ini malam Natal. Gitu. Mereka lagi beribadah, ini kita serang mereka. Gitu. Ini malam Natal. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi kata, oh jangan. Lah dia mengatakan, lah mereka nyerang kita waktu kita ibadah. Iya, tapi kita kan bukan mereka. Ya ini dia. Inilah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Apapun yang mau dikatakan oleh mereka yang Islamofobia, yang bilang kita itu kadrun dan lain sebagainya. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan yang luar biasa ini dari ajaran yang kita baca dan kita laksanakan. Terima kasih Bang Nuim, semoga sehat selalu dan selalu bermanfaat. Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.